Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik, bukan? Ibu doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Nur Zahara, dan pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang cerita pendek. Di kompetensi dasar 3.5 ini, yaitu mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, kalian harus mampu memahami unsur pembangun, baik itu intrinsik dan ekstrinsik, yang ada dalam cerpen. Kemudian memahami ciri-ciri teks cerpen dan memahami model teks cerpen. Yuk, kita mengenal karya sastra terlebih dahulu ya. Dalam karya sastra itu sendiri adalah ungkapan pengalaman atau imajinatif dari seorang sastrawan berupa karya sastra atau berupa tulisan menggunakan menggunakan media bahasa, dan di dalamnya itu ada pesan atau amanat yang diberikan kepada pembacanya. Nah, karya sastra itu macamnya banyak, ada puisi, prosa, drama, dan cerpen. Tapi pada kesempatan kali ini Ibu hanya fokus untuk membahas masalah cerpen terlebih dahulu ya. Apa sih cerpen itu? Nah, kalau kita lihat, pengertian cerpen adalah suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat atau nilai moral kepada pembaca. Nah, sedangkan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen merupakan sebuah tulisan mengenai kisah yang pendek yang isinya tidak melebihi dari 10.000 kata yang berisi mengenai seorang tokoh. Apa saja sih ciri-ciri dari cerpen itu? Yang pertama, bentuk tulisannya itu singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Tulisan kurang dari 10.000 kata. Sumber cerita dari kehidupan sehari-hari. Mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Habis dibaca sekali duduk. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Penggunaan kata-katanya itu khas dan mudah dikenal masyarakat. Meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Beralur tunggal dan lurus, penokohannya sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Jadi ke-11 poin ini merupakan poin dari ciri-ciri cerpen. Tahukah kamu apa saja sih unsur pembangun karya sastra itu? Jadi, dalam karya sastra ada dibagi menjadi 2 unsur, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau kita lihat di diagram berikut, ya, prosa, di sini ada prosa. Prosa itu karangan bebas, mempunyai 2 unsur, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Dalam unsur intrinsik ada tema, amanat, perwatakan atau penokohan, latar atau setting, sudut pandang, dan gaya bahasa. Sedangkan dalam unsur ekstrinsik, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, dan nilai keagamaan. Yuk, mari kita telaah lebih mendalam tentang unsur intrinsik cerpen dulu ya. Apa sih, Nak, unsur intrinsik cerpen itu? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang dibangun di dalam karya sastra itu sendiri. Jadi di dalam, ya, kata kuncinya di dalam karya sastra itu sendiri. Nah, unsur-unsurnya yang pertama ada tema. Tema ini adalah ide pokok yang mendasari dalam sebuah cerita. Tanpa tema tidak akan terjadi sebuah cerita. Kemudian tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Dan di sini tokoh berperan penting sebab yang diceritakan adalah si tokoh tersebut. Nah, si tokoh ini punya karakter, dinamakan dengan penokohan.
Nah, penokohan ini ada yang jahat, ada yang baik. Kalau yang jahat dinamakan antagonis, tapi kalau yang baik dinamakan protagonis. Lalu ada latar. Latar ini juga dibagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat ya berarti di mana tempat terjadinya cerita itu. Latar waktu, bagaimana waktu dalam cerita tersebut. Latar suasana, bagaimana suasananya, misalkan sedih, senang, haru, dan sebagainya. Lalu ada konflik. Konflik adalah permasalahan yang terjadi dalam cerita. Ya, lalu kemudian ada alur. Alur ini jalan cerita. Dia bisa maju, dia bisa mundur, dan juga bisa campuran. Kalau alur maju berarti dia menceritakan masa kini dan masa yang akan datang. Tapi kalau alur mundur berarti dia flashback, mundur ceritanya ke belakang. Ada juga alur campuran. Ketika dia jalan cerita sedang maju, tiba-tiba dia flashback, terus dia mengingat masa lalu misalnya. Nah, itu bisa alur mundur dari maju ke mundur, berarti alurnya campuran. Lalu sudut pandang. Sudut pandang adalah gaya bahasa dalam cerita. Ya, cara pengarang menempatkan ceritanya menempatkan posisinya dalam ceritanya. Ya, disebut dengan sudut pandang. Lalu ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang, ya, tentunya kepada pembacanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerpen. Paham ya sampai di sini? Nah, sekarang kita lanjut. Kalau tadi unsur intrinsik yang ada di dalam, nah kebalikannya. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur dari luar. Maksudnya apa? Kita baca dulu yuk. Segala sesuatu yang menginspirasi penulisan karya sastra dan mempengaruhi karya sastra secara keseluruhan. Jadi ini sifatnya dia membangunnya dari luar karya sastra. Misalnya kita lihat dari latar belakang kehidupan si penulis, lalu keyakinan dan pandangan hidup penulis, adat istiadatnya bagaimana yang berlaku pada saat pembuatan cerita itu. Terus situasi politiknya, misalnya sedang ada persoalan bersejarah pada saat itu, ekonomi, misalnya masalah ekonomi atau masalah pendidikan, masalah sosial budaya, pokoknya unsur-unsur dari luar yang mempengaruhi cerita tersebut dinamakan dengan unsur ekstrinsik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas apa saja yang termasuk unsur pembangun dalam karya sastra, sekarang kita lanjut kepada model teks narasi cerpen. Dalam model teks narasi cerpen terbagi menjadi 2 teks narasi. Yang pertama ekspositorik dan yang kedua sugestif. Kalau teks narasi ekspositorik, sebuah paragraf narasi yang mempunyai sasaran untuk memberikan sebuah informasi secara tepat tentang suatu kejadian atau peristiwa dengan tujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Ini disebut dengan teks narasi ekspositorik. Berbeda dengan teks narasi sugestif. Teks narasi sugestif merupakan narasi yang berupaya untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan sebuah amanat terselubung kepada para pembacanya atau para pendengarnya, sehingga nampak seolah-olah pembaca dan pendengar dapat melihat dan mengetahui maksudnya. Ini disebut dengan teks narasi sugestif. Jadi 2 teks narasi ini adalah model daripada teks narasi cerpen. Sampai di sini bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahaminya? Ya, mudah bukan? Kalau kita menyimak dengan baik, pasti insya Allah akan langsung memahami materi yang Ibu berikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.